¿Algo hay de eso? Tes 321 Ika Suhaibah sambil masak nonton santuy movie favorit aku. Sehat selalu Brad. Request nama Sangot. Makasih Brad. Oke siap Bradku. Sehat selalu juga ya. Nando. Salam dari Papua Bradku. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan berkat yang melimpah. Amin, amin. Makasih ya Brad. Aduh agak-agak pilek gimana gitu saya nih. Oke, sebuah film terbaru dan masih anget banget tentang seorang pasukan khusus yang bertekad membalaskan dendam pada para petinggi militer korup. Wah, ini dia. Skuy ya, langsung aja. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke, 1, and 2, and 3. Apa? Gaskeun. Mantap. Que no se tiene. Ni la muerte no se tiene. ¿Quiénes somos? Fuerzas Especiales. ¿Qué hacemos? Kisah diawali dengan memperlihatkan pasukan khusus Meksiko di bawah pimpinan Kapten Carlos Estrada bersiap untuk menyerbu mantan pasukan khusus yang kini telah menjadi kriminal kartel narkoboy. Mereka pasukan gak takut mati dan pantang mundur sebelum tugas selesai dan musuh bisa dihabisi. Pasukan Carlos diam-diam mendekati ke arah kartel narkoboy bernama Hector yang lagi melakukan jual beli senjata ilegal. Pasukan Carlos melepaskan tembakan tepat mengenai klien Hector, tapi bukannya takut, Hector malah tersenyum. Carlos pun mendekat, tapi anak buah Hector langsung menghadang. Dengan cepat Carlos berhasil menghabisi mereka dan kini berhadapan 1 lawan 1 dengan target yang selama ini dia incar. Entah kenapa sama sekali gak ada rasa takut pada raut wajah Hector dan dia hanya tersenyum sambil menyerahkan diri. Te dije que te iba a chingar, ¿no? Dan inilah Vengeance. Keberhasilan menangkap kartel paling dicari membuat pasukan Carlos mendapat banyak pujian. Carlos diberikan penghargaan bintang jasa atas dedikasinya menangkap kartel paling berbahaya. Carlos menerima penghargaan tersebut lalu memberikan sambutan yang sangat keras karena dia akan memberantas semua kartel yang ada, bahkan gak akan membiarkan pejabat atau anggota militer sekalipun jika ketahuan sampai berani bekerja sama dengan para kartel. Statement itu membuat kolonel militer cantik bernama Gabriela gak menyangka bahwa Carlos punya tekad yang kuat. Gabriela pun mendukung penuh Carlos dan menunggu gebrakannya untuk menangkap kartel lain termasuk anggota militer itu sendiri. Pada keesokan hari, Carlos beserta istri menikmati jatah liburan sebagai hadiah karena telah berhasil menyelesaikan tugas. Carlos gak hanya liburan berdua, melainkan bersama seorang ajudan yang bernama Miguel. Mereka menikmati waktu liburan sebaik mungkin sebelum kembali ke rutinitas. Di malam hari, Carlos dan Miguel bersantai di kolam renang sambil menikmati langit yang dihiasi banyak bintang. Miguel sangat senang karena udah lama gak liburan bersama istrinya. Apalagi hampir beberapa hari ini, Miguel selalu mendapatkan tugas. Di tengah-tengah itu, tiba-tiba listrik di sana mati dan sontak mereka segera mengecek. Vaya con su mujer y enciérrese. Mereka terlihat sangat panik saat melihat ada pengunjung lain tewas dengan sangat mengenaskan. Miguel dan Carlos pergi ke kamar masing-masing memastikan istri mereka baik-baik aja. Tapi saat tiba di kamar, Carlos melihat sang istri udah tergeletak merasakan sekarat karena diserang dengan sangat brutal. Carlos mencoba menyadarkan sang istri, tapi tiba-tiba dari belakang orang bertubuh jangkung badak yang
Kita panggil aja dia Sangot lah ya. Requestan dari embrad kita yang satu ini datang menyerang hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Carlos dibuat sangat kewalahan sampai tubuhnya ditusuk pisau dan terkena beberapa kali pukulan. Dengan sekuat tenaga, Carlos mencoba bertahan tapi Sangot sangat kuat sampai-sampai jari Carlos putus karena digigit. Jangkung gede doang, berkelahi kok main gigit. Carlos mulai membalikan keadaan dan bisa menyerang, tapi sayangnya Carlos balik dihajar dan kini lehernya diikat dengan kabel. Carlos mengerahkan semua kemampuan melepaskan kabel tersebut dari leher, tapi Sangot punya tenaga yang kuat sampai Carlos hampir kehabisan napas, apalagi malah dibekap dengan plastik. Beruntung Carlos mampu melawan dan langsung menyerang balik, tapi lagi dan lagi Carlos dihajar habis-habisan. Dengan sisa tenaga yang ada, Carlos mencari senjata apa aja lalu dengan cepat menyerang Sangot. Carlos berhasil menusuk lehernya hingga Sangot tersungkur gak lagi melawan. Carlos segera menghampiri sang istri karena masih hidup dan Carlos sampai meneteskan air mata, tapi tiba-tiba 6 bulan kemudian, Carlos terbaring di atas kasur, masih dalam masa pemulihan setelah kejadian waktu itu. Carlos gak menyangka masih bisa selamat, tapi Carlos sama sekali gak menduga orang yang menyerangnya masih hidup. Padahal lehernya udah ditusuk, kini Carlos hanya bisa mengenang sang istri dan menerima kenyataan. Kemudian Carlos bersantai di halaman rumah dan dari kejauhan terlihat Miguel datang. Diketahui Miguel telah menyelamatkan Carlos dan demi keamanan untuk sementara waktu Carlos diasingkan terlebih dulu. Mereka pergi sebentar sambil mencari angin segar dan mendengar bahwa Hector saat ini ditahan di pangkalan militer. Mendengar itu Carlos menjadi curiga bahwa selama ini Hector dilindungi oleh orang dalam militer dan bisa jadi serangan terhadap Carlos adalah peringatan. Dari sana mereka bersantai di sebuah kafe dan mereka ditawari lotre dengan hadiah paling besar yaitu 1 miliar peso atau sekitar 990 miliar rupiah. Tapi karena gak tertarik, Carlos dan Miguel gak membeli lotre itu. Gak lama Miguel pamit pergi, tapi sebelum itu Miguel memberikan beberapa uang untuk kebutuhan Carlos. Gracias. Setelah Miguel pergi, Carlos membeli lotre dengan uang pemberian Miguel. Carlos membeli hampir semua lotre dan tentu membuat si penjual senang. 2 hari kemudian terlihat Carlos lagi sarapan, tapi tiba-tiba mendengar berita mengenai pengundian lotre. Carlos sempat gak peduli, tapi saat tahu bahwa yang menang adalah nomor 2588, Carlos teringat dengan lotre yang semalam dia beli dan disimpan pada saku jaket. Tanpa pikir panjang, akhirnya Carlos menuju kafe untuk menanyakan lotrenya. Setibanya di sana ternyata jaket Carlos gak ada dan mungkin aja tertinggal di taksi saat Carlos pulang. Carlos pun segera menuju pangkalan taksi menanyakan di mana jaketnya. Tapi Carlos malah mendapat perlakuan buruk dan disuruh pergi. Tentu Carlos gak tinggal diam dan langsung menghajar mereka. Perasaan Carlos sangat senang karena lotrenya masih utuh dan benar aja Carlos punya lotre dengan angka pemenang dan tentu Carlos akan menjadi kaya raya. Wow! Beberapa saat kemudian Carlos meminta Miguel agar nonton TV karena Carlos masuk berita memenangkan hadiah yang sangat besar. Di saat yang sama Gabriel dan para petinggi militer juga menyaksikan berita itu, membuat perasaan mereka campur aduk karena ternyata Carlos masih selamat. Televisión en vivo es muy impredecible. Dalam sekejap Carlos menjadi pembicaraan di seantero penjuru negeri sampai dikerubuni wartawan. Carlos merasa dia seperti mendapatkan durian runtuh dan gak menyangka bisa kaya mendadak. Kesempatan itu Carlos manfaatkan untuk menyampaikan bahwa uang yang dia dapat akan digunakan untuk mencari dan menghabisi orang yang telah membunuh istrinya. Responsables del asesinato de mi esposa, Alicia.
Pada keesokan hari, Gabriela mendatangi Miguel menanyakan apakah selama ini Miguel tahu bahwa Carlos masih hidup. Miguel pura-pura gak tahu karena harus berhati-hati karena bisa aja ada orang dalam militer yang bekerja sama dengan para kartel. Gabriela berkata bahwa dia punya dokumen berisi daftar orang-orang yang dicurigai membunuh istri Carlos dan Miguel bisa mendapatkan dokumen itu jika mau. Singkat cerita, Carlos mendatangi keluarga Miguel sambil membawakan hadiah boneka untuk anak Miguel. Kedatangan Carlos membuat Miguel sangat senang, apalagi gak menyangka Carlos udah menjadi miliuner. Carlos berkata bahwa dia ingin mengajak Miguel mencari orang yang telah membunuh sang istri. Carlos akan membayar berapapun asalkan Miguel mau membantu. Tapi Miguel menolak ajakan itu karena merasa khawatir dengan keselamatan keluarganya. Cuídese, Sombra. Carlos merasa kecewa karena Miguel menolak ajakan, padahal dua anggota lain yaitu Lola dan Aurelio bersedia membantu. Carlos pun segera memerintahkan mereka agar bertemu di hotel karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Gak lama mereka tiba di tempat pertemuan dan sangat terkejut karena Carlos menjamu dengan banyak makanan mewah. Carlos juga memberikan 2 tumpuk uang sebagai imbalan karena mereka mau membantu menjalankan rencana balas dendam Carlos. Beberapa hari kemudian mereka menyewa tempat luas dan membeli perlengkapan senjata karena mereka akan menculik Hector demi mengetahui siapa orang yang telah menghabisi istri Carlos. Carlos gak mau main-main karena nyawa harus dibayar dengan nyawa. Carlos juga merasa curiga pasti ada orang dalam militer yang bekerja sama dengan para kartel. Di tengah-tengah itu mereka dikejutkan dengan Aurelio yang membawa mobil Range Rover dan tentu membuat Carlos kesal karena yang dia minta mobil taktis berlapis baja. Aurelio berkata bahwa mobil itu juga cukup menahan peluru, apalagi bisa membuat mereka lebih berbaur, gak terlalu mencolok. Pada keesokan hari, mereka bersiap menculik Hector yang ditahan di pangkalan militer. Terlihat Aurelio masuk pangkalan sambil memberikan suap kepada penjaga. Tanpa berlama-lama, Aurelio menghack sistem kamera agar Carlos dan yang lain bisa masuk dengan aman. Sigilosos, con calma. Kini Carlos dan tim berada tepat di depan ruangan Hector ditahan. Dikarenakan Carlos menjanjikan bayaran yang besar, beberapa tentara yang juga bawahannya pasrah melihat Carlos akan menculik Hector. Tanpa berlama-lama, Carlos segera masuk ke tempat Hector dan kemudian di luar, seorang petinggi militer curiga karena ada tentara yang berjaga di dekat tempat Hector, padahal seharusnya si penjaga itu lagi mengikuti upacara. Si petinggi militer menjadi curiga hingga mengajak anak buahnya untuk mengecek kondisi Hector. Comando. Gak lama si petinggi militer itu datang dan terjadi baku tembak hingga dia tewas. Mereka buru-buru membawa Hector keluar sebelum aksi mereka diketahui oleh yang lain. Carlos sangat menyayangkan karena ada korban dalam rencana itu. Dari sana Carlos membawa Hector ke markas untuk diinterogasi siapa aja pihak militer yang bekerja sama dengannya. Hector sama sekali gak mau memberitahu dan membuat Carlos semakin marah hingga menancapkan paku pada kaki Hector. Carlos terus menyiksanya dengan kejam tapi Hector masih gak mau buka mulut. Merasa udah sangat kesal, Carlos terus menggablok Hector tapi tetap gak mau memberitahu. Akhirnya Carlos mengancam akan menghabisi anak dan istri Hector, tapi tiba-tiba suasana menjadi sangat menegangkan karena Carlos diserang oleh para penembak jitu. Terjadi aksi baku tembak di antara mereka dan terlihat bahwa markas udah diserang oleh banyak pasukan. Dengan sekuat tenaga, Carlos terus melawan dan berusaha kabur dari mereka.
Carlos terus tancap gas sambil meminta Aurelio dan Lola bersiaga karena takut ada yang mengikuti. Melihat serangan mereka, Carlos yakin pasukan tersebut sangat terlatih, apalagi Carlos tadi melihat ada Sangot, orang yang membunuh istrinya. Tapi ternyata mereka gak tinggal diam dan kembali mengejar Carlos. Carlos terus tancap gas dan mencoba mengelabui musuh yang terus mengejar. Aurelio dan Lola melakukan serangan, tapi sayangnya mobil itu dilapisi anti peluru. Terlihat Sangot mulai mendekat menempelkan bom pada mobil Carlos dan kemudian... Beruntung Carlos dan yang lain masih selamat, tapi Sangot gak menyerah, terus mengejar mereka. Carlos meminta Lola melemparkan uang ke jalanan agar orang-orang menghalangi jalan. Ternyata rencana tersebut gagal karena Sangot dengan kejam menabrak orang-orang yang menghalangi jalan. Tapi pada akhirnya Carlos bisa lolos dan harus memikirkan cara lain mencari tahu siapa Sangot sebenarnya. ¿Y cuál es la relación de Luna y este tipo? Dari sana mereka beristirahat di rumah Carlos lalu kembali menyusun rencana untuk menghabisi Sangot. Carlos meminta Aurelio mendapatkan berkas Sangot karena dari kemampuannya pasti Sangot merupakan pasukan khusus. Aurelio berkata bahwa dia gak punya akses dan harus minta bantuan pada Miguel. Pada keesokan hari, Carlos bertemu dengan Miguel, memintanya masuk ke bagian arsip, mengecek data pasukan khusus. Tetapi Miguel sangat marah karena tahu bahwa Carlos telah menculik Hector dan membunuh seorang petinggi militer. Miguel sangat kecewa karena Carlos malah berbuat yang anarkis. Sontak Carlos bertanya apa yang akan dilakukan Miguel jika dalam posisinya. Miguel tetap menuruti perintah Carlos dan mencari data Sangot. Saat itu Miguel menyadari ada satu data yang fotonya gak ditunjukkan. Miguel membuka berkas itu dan benar aja selama ini Sangot adalah pasukan khusus yang punya track record buruk, diberhentikan secara tidak hormat dari militer karena menghabisi sesama pasukan. Dengan cepat Miguel mencatat alamat Sangot dan langsung mengirimkannya pada Carlos. Beberapa saat kemudian, Gabriela membawa Miguel ke ruangan para pimpinan. Gabriela mengancam akan memindah tugaskan Miguel karena ketahuan bekerja sama dengan Carlos. Perasaan Miguel mulai campur aduk karena dia hanya menolong kaptennya, tapi di satu sisi Carlos juga telah membunuh seorang petinggi militer. Gabriela gak akan memindah tugaskan Miguel asalkan mau kerjasama untuk menangkap Carlos. Di keesokan hari, Carlos mendatangi alamat rumah Sangot yang diberikan oleh Miguel dan dengan hati-hati Carlos pergi sambil memastikan aksinya gak ketahuan. Carlos mulai masuk ke tempat tersebut, tapi sayangnya Sangot udah gak ada. Carlos mengecek ke semua ruangan dan menemukan petunjuk bahwa anak dan istri Miguel akan menjadi target selanjutnya. Carlos segera menghubungi Miguel memberitahukan apa yang dia temukan. Miguel berkata bahwa anak dan istrinya akan baik-baik aja karena udah diamankan di tempat yang jauh. Carlos terus membujuk Miguel agar datang ke tempatnya, tapi Miguel mengajak Carlos bertemu di tempat lain. Ahora van por Miguel. Pada malam hari, Lola mengantar Carlos bertemu dengan Miguel di sebuah tempat sauna. Carlos sama sekali gak curiga dan udah gak sabar ingin bertemu dengan Miguel. Sambil siap-siap, Carlos terus menunggu kabar dari Miguel yang katanya masih di jalan. Di luar, Lola menyadari bahwa itu adalah penyergapan dan langsung memberitahukan pada Carlos. Jelas Carlos sangat panik dan buru-buru keluar dari tempat tersebut, tetapi dia terlambat karena tempat itu udah dikunci. ¿A dónde vamos? Sementara itu Aurelio mendatangi kantor militer mengajukan pengunduran diri, tapi berkasnya ditolak. Aurelio dibawa menghadap Gabriela karena penasaran kenapa Aurelio mendadak ingin berhenti. Tanpa disadari, Gabriela menyembunyikan senjata di balik amplop yang akan diberikan pada Aurelio dan tiba-tiba...
Di tempat lain, Miguel menyadari bahwa dia malah diantar ke tempat yang jauh, bukan ke tempat pertemuan dengan Carlos. Melihat anggota militer yang membawanya mengambil senjata, dengan cepat Miguel melawan dan menghabisi mereka semua. Di waktu yang sama, Lola diserang oleh Sangot sampai terjadi aksi baku hantam. Dengan sekuat tenaga, Lola berusaha memberikan perlawanan dan bisa membuat Sangot kewalahan. Lola terus memberikan serangan dan akhirnya berhasil membuat Sangot ditabrak mobil lain. Gak lama Carlos juga berhasil keluar dan dengan cepat mereka segera melarikan diri. Tanpa disadari, Sangot dan pasukan melepaskan tembakan hingga mengenai tubuh Lola. Carlos segera mengambil alih kemudi dan meminta Lola agar tetap bertahan. Carlos terus menguatkan Lola dan dengan cepat membawanya ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian, Miguel menemui Carlos untuk memberitahu bahwa dalang dibalik semua ini adalah Gabriela. Miguel gak bisa menyembunyikan rasa sedih dan minta maaf karena udah gak percaya pada Carlos. Carlos sangat marah dan langsung menodongkan senjata pada Miguel, tapi Miguel mencoba menenangkan dan mereka pun akan bekerja sama untuk membalaskan dendam. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa Gabriela merupakan petinggi militer korup yang bekerja sama dengan para kartel termasuk Hector, dan dialah yang memerintahkan Sangot untuk menghabisi Carlos beserta keluarganya. Pada keesokan hari, Gabriela menghubungi Carlos karena gak menyangka sampai hari ini Carlos masih bisa selamat. Carlos meminta agar Gabriela mengakhiri semua ini karena udah banyak jatuh korban. Dengan tegas Gabriela mengancam bahwa secepatnya Carlos akan dihabisi. Mendengar hal itu, akhirnya Carlos akan segera menemui Gabriela untuk mengakhiri semua ini. Kemudian Carlos dan Miguel menyiapkan banyak senjata untuk melawan pasukan Gabriela. Saat akan pergi, tiba-tiba Carlos melihat seorang wanita dan dengan cepat langsung mengikutinya. Carlos melihat istrinya kembali dan memberikan semangat agar Carlos menghabisi Sangot dan juga Gabriela. Tapi Carlos menyadari bahwa itu semua hanyalah hayalan. Beberapa saat kemudian, Carlos dan Miguel masuk ke kantor Gabriela, tapi mereka sangat terkejut melihat Aurelio yang mati dengan mengenaskan. Mereka gak bisa menahan kesedihan dan akan membalas semua ini. Kemudian mereka masuk ke lift agar bisa segera tiba di ruangan Gabriela. Tapi lift itu berhenti karena ternyata ada pasukan Gabriela yang udah menunggu. Dengan tenang Miguel kembali menutup lift, tapi pasukan itu menahan hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Carlos dan Miguel berjuang menghabisi pasukan yang menghadang mereka. Mereka pun berpisah demi menghabisi para pasukan itu. Miguel bertarung dalam lift melawan 3 pasukan sekaligus. Di lain sisi, Carlos masih berusaha melawan para pasukan yang terus bermunculan. Dengan kemampuan yang dimiliki, Carlos mampu mengalahkan banyak musuh, tapi sayangnya mereka gak kunjung habis hingga Carlos dihajar dan dibawa ke tempat Gabriela. Akhirnya Carlos kembali bertemu dengan Gabriela. Carlos ditodong senjata dan digoreskan tepat ke wajahnya, tapi Carlos tetap bertekad menghabisi para petinggi militer korup yang bekerja sama dengan para kartel. Tentu Gabriela sangat marah dan langsung menusukkan pisau tepat ke dada Carlos. Carlos mencoba melawan, tapi Gabriela bisa menghindar dan meminta kapak pada anak buahnya. Saat Gabriela akan menyerang Carlos, tiba-tiba Miguel datang menyerang. Carlos melanjutkan pertarungan dengan Gabriela dan keduanya saling gantian melepaskan serangan. Carlos sempat dibuat kewalahan, tapi Carlos gak tinggal diam membalaskan serangan pada Gabriela hingga bisa menghabisinya. Mamam tah Gabriela.
Sementara Miguel kewalahan melawan Sangot sampai dibuat gak berdaya dan hampir kehabisan nafas karena lehernya diikat. Dengan sekuat tenaga Miguel mencoba melawan, tapi sayangnya Miguel gak mampu bertahan dan Carlos langsung datang membantu. Suasana menjadi sangat menegangkan saat Carlos dan Sangot berjuang sekuat tenaga karena akan terjatuh. Beruntung Miguel kembali sadar berusaha menyelamatkan Carlos, tapi sayangnya mereka kini malah akan jatuh bersama. Sebagai tumpuan paling atas, Miguel berusaha sekuat tenaga untuk tetap bertahan, tapi Sangot malah balik menyerang dengan menusuk tubuh Carlos agar Sangot bisa naik. Carlos terus teriak menahan kesakitan dan karena melihat Miguel udah gak kuat, akhirnya Carlos merelakan diri untuk jatuh dengan Sangot. Aduh. Miguel berusaha naik dan akhirnya bisa selamat. Miguel gak bisa menahan kesedihan karena kapten yang sangat dia hormati harus tewas tepat di hadapannya. Miguel pun semakin bertekad untuk melanjutkan perjuangan Carlos untuk memberantas para petinggi militer korup yang bekerja sama dengan kartel. Beberapa hari kemudian, Miguel naik jabatan dan menggantikan posisi Carlos. Tiba-tiba Lola mendatangi Miguel sambil membawakan tas berisi uang milik Carlos yang masih tersisa. Mereka sangat bersedih gak akan bertemu lagi dengan kapten yang sangat dihormati. Tetapi mereka berjanji bahwa perjuangan Carlos akan tetap dilanjutkan. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itulah Brad. Jangan lupa tonton full filmnya langsung, oke? Karena seru banget. Oke lah, Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.